Wes, Laiman. Wes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam persaudaraan. Nah, kali ini saya sudah bersama Mas Ilyas. Beliau juga adalah seorang YouTuber horor juga lah ya. Bisa dibilang horor lah ya. Misterius Misteri ya, lah, konten misteri lah. konten misteri. Jadi beliau ini dulunya suka menelusuri tempat-tempat yang menurut sebagian orang dianggap mistisnya kental. Dengan tempat-tempat yang sepi, seram, dan pokoknya segala macam lah. Nanti kita dengerin aja ceritanya dari Mas Ilyas. Oke, untuk lanjut videonya kita simak nih dari Mas Ilyas. Oke, monggo silahkan Mas Ilyas. Dulu pernah mulai dari yang terseram apa yang nggak terseram nih? Ya, Enaknya. ya sedang-sedang aja wes. Pokoknya berjalan aja Ya, lah ya. jalan aja lah kayak gitu ya. Nah, mulai dari mana nih ceritanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sendiri juga sempat ya ikut yang namanya konten YouTube kayak gitu ya. Ya, kami menelusuri tempat-tempat ya yang di situ dianggap ya, seperti yang tadi Mas Budi bicarakan, masih banyak misteri, entah itu dari cerita masyarakat di sana ataupun entah itu kejadian nyata ataupun sekedar kabar-kabar apa namanya entah Angin nyata lewat ataupun lah. tidak nyata lah kayak gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, kemudian kami melusuri tempat tersebut ya, entah itu untuk wilayahnya ya dekat lah, masih dekat dengan tempat saya. Ya, di situ kami mencari informasi tentang kejadian-kejadian di sana, entah itu dari penunggu di situ, terus kejadian apa yang telah terjadi di situ. Yang tempatnya masih seperti kebun lah kayak gitu. Kebunnya dekat dengan lokasi rumah saya. Banyak sekali di situ ya, bagi yang udah bisa ngeliat ya, di situ banyak, entah itu dari yang kecil, yang besar ataupun dari penunggu wilayah tersebut. Nah, dari wilayah tersebut banyak sekali kalau dalam sebuah pedesaan ada yang namanya RT RW ataupun wilayah lain. Nah, di situ sama. Wilayah ini ada yang menguasai yang jadi preman atau yang jadi penguasa, di sebelah sini ada sama. Nah, pada waktu tersebut wilayah A kurang yang saya ketahui ya. Nah, itu kenyataannya gimana saya kurang tahu. Saya ketahui seperti itu, wilayah ini cerita yang goib ya kayak gitu. Di wilayah A kami tahu karena ada mediator di sini, ada mediatornya dua. Nah, yang satu untuk wilayah A, yang satu untuk wilayah B kayak gitu, untuk mengevakuasi hal tersebut. Di wilayah A di situ ada yang namanya makhluk apa sih ya, tersebut karena ya kurang pas saja. Apa-apa, sering banget. Ya kurang suka lah dengan wilayah B karena mungkin ada yang namanya perebutan kekuasaan seperti itu. Ini kejadiannya di mana? Ini kali nih, kali. Sedalan ngono sih, pas tanjakan ngono. Enak kaplingan. Oh iya, iya, tanjakan. Ngono. Pernah nelusuri situ. Kan awal kan mlebu Semang Sosat. Indonesia bahasanya. Ya kayak gitulah ya. Kan dulu waktu ke situ berapa orang? Sekitar 7 orang. 6 sampai kalau nggak salah 7 yang jadi meter 2 dan yang lain ya ikutlah kayak gitu. Jadi di situ mengungkap jalan apa? Ya mengungkap awalnya itu yang tadi, mengungkap misteri tali pocong. Kemudian nyalur kayak tempatnya kalau entah itu di mana dimanapun tempat kan, ketika kita mau mengusut tentang misteri A, mesti misteri B jadi kan ikut. Kayak pengen dibahas juga. Cari perhatian lah kayak gitu. Oh iya. Tapi sebenarnya bisa kayak nerangnya orang. Kayak misalkan kan tadi ini bahas nih wilayah A, nah wilayah A itu gimana ya kan, terus anak-anak jawab kan,
jawabnya detail nggak menerangkan? Untuk jawabannya aku kurang detail ya, karena saya sendiri apa ya, makanya bahasa-bahasa yang gimana sih, entah itu Jawa, Sunda ataupun ya bahasa-bahasa apa zaman Kuno. dulu sih gitu ya. Masa sih Iya. Jawa krama inggil ngono, kromo, Hmm. bahasa Jawa kromo. Oh, Nah, berarti anu ya kayak wah, sopan ya? kan ada dua. Nah, yang saat kemudian yang masuk, yang satu yang usil tuh yang tadi ya, Hmm. kemudian yang satu itu seperti yang jadi penengah lah kayak itu ada. Nah, itu yang jadi Hmm. penengah tersebut yang bahasanya bahasa kromo-kromo kayak gitu. Yang usilnya ngapain? Ya gitu, merasa dirinya mungkin mungkin ya, mungkin karena saya nggak tahu makhluknya kayak gitu, mungkin cara rasa paling berkuasa lah gitu, musuhan lah, Tapi marahin nggak? Maksudnya marahin kamu ngapain di sini ngono kan? marahin. Marahin ke kalian, ke yang konten itu. Ya tetap tetap kayak gitu. Oh marahin, tetap marahin. Ngapain kamu di sini? Ikut campur ngono. hmm, Campur Oh. cuman saya di sini mau niatnya baik kok, lawan. Nah, untuk dulu kayak sistem, untuk sistem itunya kayak gitu, sekiranya di sini saya mau niatnya baik, nah, ketika ada yang mau ngusil ya lawan sekalian kayak gitu. Selagi Hmm. kami nggak mengganggu, terus kemudian sananya nata sistem seperti itu. Usile ngapain sih? Apa usile eh, apa ya? Mukul kah atau apa? Ya tiba-tiba masuk aja lah kayak gitu. Oh, rewel ya sih, yang rewel ya. Kan ada yang predator yang gampang anu apa, ada yang wujud tiba-tiba masuk, ada yang dimasukkan sendiri, ada yang ya banyak lah. Hmm. Nah, terus akhirnya si yang B itu nengahin. Kalau Nah, kalau di tapi jelasin nggak yang usil itu siapa gitu. ya jelasin cuman saya lupa ya, karena nama-namanya itu nama-nama apa namanya, Jawa. Hmm, nama si itunya, Iya nama. entitas itulah ya, namanya serem-serem. Ya bukannya serem sih. Nah, namanya kalau nama zaman dulu gimana sih, kayak terlalu panjang apa gimana? Contohnya ya. Contohnya apa Joko Handoyo apa kayak gitu. Oh, Nama-nama iya iya iya. sama siapa, Mbah siapa gitu. Ada bin-binnya apa? Enggak, Bukan bukan pin sih, kayak marga. marga lah, marga Oh, apa apa gitu video ya. diningrat misalnya nggak Iya. ada diningratnya lah ya. Iya iya. Cuman kami kan itu kan nama salah Perasaan. nama, ya nama asli itunya. Cuman untuk apa namanya, untuk menerangkan ke pemirsa ya, kami nyebutnya Mbah siapa kayak gitu. Hmm. Mbah A apa Mbah B gitu. Akhirnya terungkap ora? Karena tujuan kami di situ untuk mengungkap pas itu, kalau nggak salah tali pocong ya. Mm-mm. Ya, kami cuma mengungkap tali pocong aja, yang itu cuma buat apa namanya, tambahan aja lah kayak gitu. Tapi akhirnya tali posnya terungkap. Kalau itu Eh, sebenarnya apa ini? Terungkap. jadi kami di situ cuma bahasanya menetralkan lah. Oh, tali tempat untuk apa namanya, menaruh tempat tali pocongnya di mana, sampai kemana kayak Tapi gitu. ngasih tahu, akhirnya ngasih tahu. Ngasih tahu, ada ngasih tahu. Terus diapain? Di anu lagi, Ambil. kalau dia bisa di netral lah kayak gitu, di netral kan. Eh, jadi yang cara gimana, yang jadi media itu ya, yang jadi media. Contoh Mas A melakukan pesugihan apa kayak gitu ya. Hmm. Kemudian apa namanya, memelihara makhluk apa lah, makhluk tersebut diinvestigasi, ditanya oleh kita. Nah, tapi tidak mau menyebutkan siapa-siapa kan kayak gitu, karena mungkin bisa jadi salah, bisa jadi benar, bisa jadi diada-ada kan kayak gitu. Nah, Hmm. otomatis karena kami sendiri ya mungkin ya untuk investigasinya kami untuk menetalkan saja kayak gitu, tanpa ada menyebutkan A B siapa seseorang. Hmm. Pasti ya, suasana pasti seru ya. Ser Kan gelap kan. Jam berapaan sih kira-kira? Eh, sekarang jam syutingnya. 10.11 kan udah Serem ya. sepi. Ya sempat itu yang jadi mediatornya sempat anu, ya sebagai pembuktian lah ini, karena apa nama, biasanya kalau orang kesurupan kan di cupit apa di apa kan. Tiki-tiki. Iya, lah itu pakai ini rokok ces. Perempuan.
nggak apa-apa. Tapi bolong nggak? Ininya tetap anu, cuman Luka, orangnya nggak, luka. ya luka sekedar apa, Tapi nggak kerasa ya, iya nggak kerasa ya. karena kalau kayak gitu cuma itu ya masing-masing ya yang namanya mediator, nggak semuanya begitu. Jadi ada yang ketika mediator di set, masih sakti ada yang set nggak kerasa ya ada. Mungkin nggak full kali ya. Full jadi ya kayak gitu mungkin mediator ya kayak gitu, cuma ya masing-masing lah, ada yang bahasanya mentranslitkan bahasa mereka. Hmm. Nah terus pas kan Udah selesai gitu. wis udah apa ya, udah kayak penelusuran gitu kan. Terus ngalamin kejadian nggak? Maksudnya untuk diri pribadi gitu. Oh, eh, yang saya ingat dulu waktu syuting ya, karena tempat tersebut dekat ya dengan rumah saya, masih dalam kompleks saya ya. Sekitar pulang sekitar jam 12 ke atas, pulang ke rumah, ya seperti biasa di rumah malam aktivitas. Masih kebayang-bayang gitu ya, soalnya gimana, rupanya gimana, tetap masih ada. Karena sudah awalnya sudah saya niatnya mau dimain FIFA ya nggak apa-apa. Nah kemudian ngalamin kejadiannya itu pas waktu siang, sekitar jam pulang kerja sekitar jam berapa ya, jam 10-11 lah kayak gitu. Ya mungkin kalau Jawanya bisa jadi rep-repan atau apalah gitu. Tindian ya. Iya tindian atau apa saya kurang tahu. Di kamar saya waktu itu bahasanya itu ngelilir ya mungkin ya, ngelilir. Itu Apa sih siang atau malam? siang. Oh tidur siang. Iya pas waktu itu sekitar jam 11 lah. Pulang kerja Istirahat. Ya mungkin saya pas lewatnya kan ke situ. Pulang ke rumah tidur set. Posisinya kalau nggak salah hadapnya kanan kayak gini. Nah, hadap kanan. Tidurnya apa? Iya, tidurnya hadap kanan. Set. Yang saya lihat itu apa? Di sebelah sana, di sebelah kiri saya seperti apa? Ada makhluk pocong yang mukanya hitam merah, tapi posisinya nggak bisa nggak bisa gerak. Nggak bisa kayak gitu. Posisinya tuh coba. Nah, kemudian tapi ngomong kayaknya juga berat ya ngomong nggak bisa, gerak nggak bisa. Setelah ya mungkin ya penetralan diri sendirilah di netransit. Setelah netras bangun mungkin terperpan aja kayak gitu. Entah itu kejadiannya asli apa enggak, kayak orang juga kurang paham lah. Karena emang kejadiannya emang kayak gitu kan. Iya, tanpa terduga lah. Iya, tanpa settingan lah ya. Iya. Dialami emang tiba-tiba ya. Nyaman kayak gitu saja kejadian setelah. Nah itu dia cerita dari Mas Ilyas yang waktu itu penelusuran nah lokasinya itu sebenarnya dekat. Sebenarnya lokasinya itu di belakang kita ngobrol ini. Sebenarnya sih cara mau ngomong cuman udahlah kita ceritain aja. Oke guys, sekarang kita akan mencoba menelusuri tempat yang tadi Mas Ilyas tersebut ceritain seseram apa tempatnya. Oke, ikuti saya. Oke, ikuti kami. Nah, jadi di situ tadi adalah lokasi kita cerita, dan di depan rumahnya Mas Ilyas. Sekarang kita menuju ke lokasi yang Mas Ilyas tersebut cerita. Semoga nggak jadi apa-apa nih. Kita mana ya, Mas? Gimana sih? Di sini. Di sini. Jadi lokasinya, nah ini tuh yang disebut wilayah A apa B gitu. Di sini. Ya, benar-benar di sini. Nah, di sana. Pokoknya serem ya. Soalnya gelap sekali, guys.
Harus ke sana, masa ke sana sih? Enggak apa-apa. Bentar aja. Sana seriusan? Hmm. Bisa, kita coba menelusuri. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman lah. Kita nggak ada niatan ganggu ya, cuma ekspor wilayah malam lah ya, suasana malam ya. Wisata malam. Kameramen aman? Aman-aman. Jauh enggak nih? Tempatnya emang bener-bener nggak ada penerangan, emang bener-bener gelap. Jadi kita harus bawa senter lah, biar terang, penerangannya maksimal. Oh, udah terlalu jauh nih Mas. Cukup kali ya, mungkin sampai sini aja lah. Soalnya karena diterusin sampai sana emang masih jauh, dan jalannya juga nggak begitu terlalu mulus. Penerangan juga sedikit, hanya penerangan bulan lah. Terang bulan. Ini cukup kali ya? Cukup sekian deh. Oke, itu dia sekitar tempat yang tadi diceritain oleh Mas Ilyas. Ginilah tempatnya gelap ini ya. Oke, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ilyas. Kameramen aman, kameramen. Aman-aman. Nah, oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Memang kata kamu. Gimana?